Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 12. Kali ini kami akan menjelaskan tentang teori perkembangan dalam psikologi. Pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Kalista Zarafilia, Muhammad Yoda Mahendra, Kairan Nail Fadailah, dan saya Victoria Samantha Karen. Bagian-bagian dari PPT kami adalah mengenai psikologi perkembangan berdasarkan teori Kohlberg, yaitu psikologi perkembangan moral, psikologi perkembangan psikoseksual dari Sigmund Freud, dan juga psikologi psikososial berdasarkan Erik Erikson. Psikologi perkembangan yang juga disebut psikologi terkait rentang hidup adalah pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menjelaskan pertumbuhan, perubahan, dan konsistensi sepanjang umur. Psikologi perkembangan melihat bagaimana pemikiran, perasaan, dan perilaku berubah sepanjang hidup seseorang. Sebagai besar teori dalam disiplin ini berfokus pada perkembangan selama masa kanak-kanak, karena ini adalah periode selama umur individu ketika perubahan paling banyak terjadi. Psikologi perkembangan mempelajari berbagai bidang teoritis seperti proses biologis, sosial, emosi, dan arti kognitif. Penerapan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan memiliki berbagai penerapan, diantaranya dalam dunia pendidikan, psikologi perkembangan dapat digunakan untuk menyusun kurikulum, materi, metode, saran, dan alat yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Dalam pengasuh, psikologi perkembangan dapat membantu orang tua memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam organisasi industri, psikologi perkembangan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam penanganan remaja, psikologi perkembangan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Dalam pengoptimalan kualitas hidup psikologi hidup tua dewasa tua, psikologi perkembangan dapat digunakan untuk berbagai keperluan juga. Manfaat manfaat mempelajari psikologi perkembangan. Adanya ilmu yang mempelajari mengenai psikologi perkembangan ini tentu memiliki manfaat. Selain bermanfaat untuk memahami dan meramalkan perilaku sendiri maupun orang lain, ada berbagai manfaat. Di antara lainnya adalah untuk memahami fase atau garis besar pada pola umum perkembangan dan pertumbuhan manusia mulai dari anak-anak hingga dewasa pada tiap fasenya. Mempelajari mengenai psikologi perkembangan untuk mengarahkan seseorang berbuat lebih baik dan berperilaku selaras sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Mengetahui tingkah laku individu sesuai atau tidak dengan tingkat usia atau perkembangannya, dan dapat memilih atau memberikan materi sesuai dengan metode yang dibutuhkan seseorang. Teori-teori perkembangan. Holberg mengumumkan bahwa perkembangan moral manusia terjadi dalam 3 tingkat utama. Pada tingkat prakonvensional, moralitas didasarkan pada konsekuensi seperti hadiah dan hukuman. Selanjutnya pada tingkat konvensional, individu mematuhi aturan sosial dan hukum untuk mendapatkan penerimaan dan menjaga ketertiban sosial. Terakhir, pada tingkat pasca konvensional, seseorang membuat keputusan moral berdasarkan prinsip etis universal dan keadaan melampaui aturan hukum yang berlaku. Teori perkembangan moral 2. Holberg mengembangkan teori perkembangan moral dalam 3 tingkat utama. Prakonvensional, moralitas didasarkan pada konsekuensi atau hadiah dan hukuman. Konvensional, individu mematuhi aturan sosial dan hukum untuk mendapatkan penerimaan. Pasca konvensional, moralitas didasarkan pada prinsip etis, universal, dan keadilan. Kemudian ada teori psikoseksual. Freud berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dorongan seksual yang muncul dalam 5 tahap perkembangan psikoseksual. Yang pertama adalah tahap oral, di masa 0 sampai 1 tahun, melibatkan kepuasan melalui aktivitas seperti menyusu. Kedua ada tahap anal 1 sampai 3 tahun berkaitan dengan kontrol buang air. Pada tahap falik 3 sampai 6 tahun,
anak mulai mengidentifikasi dengan orang tua mereka. Kemudian ada tahap latensi 6-12 tahun ditandai oleh fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan pendidikan. Akhirnya, tahap genital 12 sampai ke atas melibatkan kematangan dalam hubungan seksual dan emosional. Teori psikoseksual yang kedua. Freud berpendapat bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh dorongan seksual dalam 5 tahap. Seperti tadi, oral, anal, falik, dan latensi. Kemudian ada genital. Kemudian ada teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang mencakup 8 tahap yang penting dalam kehidupan manusia. Masing-masing melibatkan konflik yang harus diselesaikan. Sebagai contoh, tahap kepercayaan melawan ketidakpercayaan, 0-1 tahun. Terjadi ketika bayi belajar mempercayai dunia jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian ada tahap identitas versus kekacauan identitas, 12-18 tahun. Terjadi pada masa remaja, ketika individu berusaha mencari dan membentuk jati diri mereka. Kemudian ada teori perkembangan psikososial Erik Erikson yang kedua. Erikson mengemukakan 8 tahap perkembangan psikososial yang melibatkan konflik penting yang harus diselesaikan untuk perkembangan sehat. Contoh, percayaan versus ketidakpercayaan. 0-1 tahun, bayi belajar mempercayai dunia jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian ada identitas versus kekacauan identitas, 12-18 tahun. Remaja mencari jati diri mereka sendiri. Kesimpulan dari ketiga teori ini menyoroti ke kompleksitas perkembangan manusia dari berbagai aspek. Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral terjadi secara bertahap, dimulai difokus pada konsekuensi menuju penerapan prinsip etis universal, dengan lingkungan sosial dan kognitif sebagai pengaruh utama. Freud menekankan peran dorongan biologis dan kepuasan seksual dalam 5 tahap psikoseksual, bahwa konflik yang tidak terselesaikan pada tahap awal dapat mempengaruhi kepribadian di masa depan. Sementara itu, Erikson memusatkan perhatian pada 8 konflik psikososial yang terjadi sepanjang hidup, di mana keberhasilan menyelesaikan konflik tersebut menentukan perkembangan psikologis yang sehat. Ketiganya sepakat bahwa perkembangan manusia bersifat bertahap, dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman masa kecil, dan interaksi sosial, serta setiap tahap menjadi fondasi penting bagi tahap berikutnya. Oke, itulah presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya Ibu Anissa. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk waktunya dan juga teman-teman yang mungkin akan mendengarkan video ini. Jika ada pertanyaan akan kami tampung nantinya. Sekian dari kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.